Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTD di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahol. Oke, seperti biasa sebelum nonton konten kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ya, mana tahu konten ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, pada konten kali ini saya akan sedikit bercerita masih dengan tema yang sama di bulan Februari awal di tahun 2001 ya. Oke, saya akan sedikit bercerita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol atau sharing dengan teman saya yang bertugas sebagai nakes di salah satu rumah sakit yang jauh sekali ya, jauh sekali dari tempat saya bertugas saat ini. Ya, teman saya di sana bertugas juga sebagai seorang dokter ya. Dia bercerita di tempatnya bertugas akhir-akhir ini banyak nakes yang tumbang. Oke, kenapa di awal tahun 2021 ini banyak sekali nakes di beberapa rumah sakit atau pusat layanan kesehatan yang tumbang? Padahal ini corona sudah hampir ulang tahun nih guys ya. Sudah hampir ulang tahun nih, 1 tahun ini corona ini. Tapi ya itu tadi, teman saya cerita sedih sebenarnya. Dia sedih sekali karena baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya banyak yang tumbang. Artinya tumbang gimana dok? Tumbang artinya ya terpapar virus COVID-19. Kenapa kira-kira? Saya ngobrol sama teman saya yang tugasnya di salah satu rumah sakit yang jauh sekali ya dari tempat saya bertugas. Dia cerita sebenarnya untuk APD atau alat perlindungan diri dibandingkan dengan awal-awal pandemi COVID-19 dulu itu sudah jauh lebih tercukupi atau terpenuhi ya. Kalau APD rasanya sudah lebih baik lah ya daripada awal-awal dulu yang cari hazmat susah, cari masker N95 susah, cari face shield susah ya, masker bedah pun harganya melonjak luar biasa. Kalau sekarang APD relatif mudah dicari, kemudian harganya juga tidak gila-gilaan seperti awal pandemi dulu. Oke, kalau masalah APD, salah satu pemikiran dari teman saya adalah mungkin di rumah sakitnya dia itu ruangan untuk memakai dan melepas APD itu mungkin kurang standar. Sirkulasinya mungkin alurnya mungkin belum tertata dengan rapi ya. Kemudian cara atau urutan dalam memakai dan melepas APD mungkin loh ya, sekali lagi mungkin juga kurang tepat, sehingga tanpa disadari akan terpapar. Kalau nakes di suatu rumah sakit itu memang ada yang bertugas di ruang isolasi COVID-19, ada yang bukan ya, sehingga tingkat paparan virus COVID-19 ini untuk tiap-tiap nakes juga akan berbeda. Tapi teman saya juga cerita, dia juga heran, justru tenaga kesehatan di tempatnya dia bertugas, di sana yang di ruang isolasi itu dia bersyukur malah hampir nggak ada yang terpapar virus ya di ruang isolasi COVID-19 itu. Justru teman saya cerita
malah di tempatnya dia bertugas itu nakes yang terpapar COVID-19 itu justru dari instalasi gawat darurat, kemudian instalasi ICU ya, intensive care unit, kemudian ada juga di ruang-ruang pelayanan atau perawatan pasien non COVID ya. Lu kok bisa? Saya tanya sama teman saya. Nah masalahnya gini bro, kalau di ruang isolasi COVID itu kan sudah jelas musuhnya siapa. Musuhnya jelas, musuhnya adalah, duh, ada apa itu guys? Oh, ada rombongan. Kalau di ruang isolasi COVID itu musuhnya udah jelas, pasien yang dirawat dengan konfirm positif. Sehingga sebelum melakukan perawatan, senjatanya sudah lengkap, APD-nya sudah lengkap, dan pastinya ruangannya juga sudah benar-benar terisolir ya, ruang isolasi. Sehingga teman saya cerita, malah perawat, baik perawat maupun dokter yang bertugas di ruang isolasi COVID, ya alhamdulillah tidak ada yang terpapar. Justru yang di UGD, di ruang perawatan non COVID atau di ruang-ruang ICU, ICCU, atau bahkan kamar operasi ada yang terkena. Lah kok bisa? Ya, karena mereka belum tahu musuhnya siapa. Mereka tidak tahu pasien yang dirawat itu, atau bahasa kasarnya atau bahasa halusnya kecolongan lah ya, kecolongan. Kok bisa? Ini bukan masalah pasien itu bohong. Kiri Cik, kasih jalan Cik, kasih jalan Cik, minggir Cik, kasih jalan, ada rombongan lewat guys, kasih jalan Cik ya. Jadi satu, awal 2021 ini terjadi ledakan kasus yang cukup signifikan, ledakan kasus pasien COVID-19 yang cukup signifikan, yang mungkin rumah sakit tempat teman saya bertugas itu kurang mengantisipasi. Antisipasi dari satu sisi, ketersediaan ruang rawat inap isolasi COVID ya, mungkin ruangannya penuh, akhirnya pasien yang datang lewat UGD meludak, bingung, mungkin loh ya, mungkin ini di tempat teman saya itu. Akhirnya ya, karena pasien yang di UGD itu masih pasien abu-abu kan, belum bisa dicek ini COVID atau bukan, karena belum dilakukan pemeriksaan swab PCR. Mungkin pasien itu ada yang positif, sehingga nakes-nakes yang bertugas di IGD terpapar. Belum lagi kalau dari IGD mungkin pasien ini dirawat karena tidak ada curiga COVID, dirawat di ruang perawatan non COVID ya. Ternyata setelah dilakukan perawatan beberapa hari di ruangan non COVID, ternyata dicurigai, wah jangan-jangan ini COVID. Setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR, ternyata positif. Nah itu teman saya cerita, makanya justru banyak teman-teman nakes itu yang tumbang, yang bertugas bukan di ruang isolasi COVID-19. Makanya ya ini sebagai pembelajaran ya untuk teman-teman semua dimanapun itu, bahwa awas Ji, bahwa kami ini yang bertugas di rumah sakit itu ya, dengan kondisi saat ini ya cukup berat sebenarnya, tapi tidak ada pilihan karena kita tetap harus melayani pasien kita. Ya gitu teman saya cerita. Ya semoga tidak terjadi di rumah sakit di tempat saya bertugas, dan khusus untuk teman-teman semua tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan pelayanan pasien COVID, semoga tetap semangat ya, semangat, jangan sampai
tumbang. Ya, jaga imun baik-baik. Ya, jaga imun, jaga fisik, jangan sampai kelelahan supaya corona segera merana. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahol.